Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jena Ailata. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pemecahan Masalah Numerik Tarif Transportasi Online ditinjau dari penyelesaian soal matematis. Oke, kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Kita masuk pada bagian A yaitu latar belakang ya. Matematika adalah ilmu tentang bidang hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Selanjutnya, kemampuan pemecahan masalah matematika adalah salah satu kemampuan atau potensi yang harus dimiliki siswa dalam upayanya mencari solusi untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu juga siswa membutuhkan kesiapan, memiliki kreativitas yang tinggi, ilmu pengetahuan dan kemampuan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi online merupakan transportasi yang berbasis suatu aplikasi tertentu di mana konsumen memesan suatu sarana transportasi melalui sistem aplikasi di dalam smartphone. Kita masuk pada bagian B yaitu rumusan masalah. Sebelumnya dari permasalahan di atas atau permasalahan yang telah saya utarakan, maka saya atau peneliti tertarik untuk meneliti tentang judul analisis pemecahan masalah numerik tarif transportasi online ditinjau dari penyelesaian soal matematis. Ya, kita masuk pada bagian B yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang harus diteliti adalah bagaimana analisis pemecahan masalah numerik tarif transportasi online ditinjau dari penyelesaian soal matematis. Ya, yang ketiga yaitu bagian C, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pemecahan masalah numerik tarif transportasi online ditinjau dari penyelesaian soal matematis. Yang keempat yaitu bagian D, manfaat penelitian. Yang menjadi manfaat penelitian adalah yang pertama yaitu bagi sekolah, kemudian bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Kita masuk pada poin E yaitu definisi operasional. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, maka penulis perlu menjelaskan istilah pada judul. Yang pertama yaitu pemecahan masalah numerik. Jadi pemecahan masalah numerik adalah kemampuan menyelesaikan soal matematika, kemampuan menyelesaikan soal-soal matematika yang di dalamnya termuat kemampuan melakukan pengerjaan hitung. Yang kedua, penyelesaian soal matematis adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dengan memperhatikan proses menemukan jawaban berdasarkan langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bagian A, pemecahan masalah numerik. Pemecahan masalah merupakan komponen penting dalam pendidikan abad 21 yang komprehensif dan dianggap sebagai jantung pembelajaran matematika. Keterampilan dalam menyelesaikan masalah tidak hanya digunakan untuk mempelajari subjek, tetapi juga ditekankan pada pengembangan metode keterampilan berpikir. Menurut Evianti, Surya, Syaputra, dan Simbolon pada tahun 2017. Salah satu faktor rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa adalah rendahnya kemampuan numerik siswa. Selanjutnya, kemampuan melakukan pengerjaan hitung. Lebih lanjut, Indrawati pada tahun 2013 ia mengatakan bahwa tes kemampuan numerik dapat mengukur kemampuan intelektual seseorang, terutama kemampuan penalaran berhitung dan berpikir secara logis.
Kemudian pemecahan masalah merupakan bagian yang sangat penting baik dalam kehidupan seorang siswa maupun dalam proses pembelajaran matematika, menurut Andriana pada tahun 2016. B. Transportasi. Kita masuk pada pengertian transportasi ya. Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Setelah itu kita masuk pada unsur transportasi. Secara umum penggolongan dasar moda transportasi didasarkan pada 5 unsur transportasi, diantaranya yaitu manusia, yang kedua barang, yang ketiga kendaraan, yang keempat jalan, dan yang kelima organisasi. Selanjutnya transportasi online. Perkembangan teknologi internet yang cukup pesat memberikan perubahan sosial masyarakat. Transportasi dapat diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan bantuan menggunakan kendaraan. Sedangkan online adalah suatu jaringan yang terhubung dengan internet. Jadi transportasi online adalah alat angkut yang menawarkan jasa melalui internet dan pemesanan menggunakan sebuah aplikasi yang dapat di-download di Play Store. Jadi transportasi online sama-sama memberikan jasa antar yang sama dengan transportasi konvensional. Sedangkan perbedaannya adalah pada cara pemesanan dan penentuan tarifnya. Transportasi online menggunakan sistem aplikasi yang menghubungkan antara customer dengan driver. Bagian C, tinjauan tentang penyelesaian soal matematis. Penyelesaian masalah matematika pada dasarnya bagaimana seorang siswa dapat menjawab soal matematika yang diberikan oleh seorang guru. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, pada poin ketiga menyatakan bahwa memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, kemudian menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Selanjutnya bagian D, pemecahan masalah matematis. Proses pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan dasar matematis yang harus dikuasai siswa sekolah menengah. Selanjutnya, pemecahan masalah matematis sebagai suatu pendekatan pembelajaran melukiskan pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah kontekstual. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian. Dan yang keempat, memeriksa kembali. Kita masuk pada pengertian kemampuan pemecahan masalah matematis. Pemecahan masalah adalah tujuan utama dari semua pembelajaran matematika dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari semua aktivitas matematika. Selanjutnya kita masuk pada komponen kemampuan pemecahan masalah matematika. Menurut Glass dan Holyoke dikutip oleh Jacob menyajikan 4 komponen dasar dalam menyelesaikan masalah ya. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua deskripsi objek-objek yang relevan, yang ketiga himpunan operasi, dan yang keempat himpunan pembatas. Selanjutnya menurut Lester ada beberapa komponen yang dikemukakan dalam pemecahan masalah atau kemampuan pemecahan masalah. Di antaranya yaitu pengetahuan dan pengalaman matematika, yang kedua keterampilan dalam menggunakan berbagai alat generik, yang ketiga kemampuan menggunakan berbagai heuristik untuk memecahkan masalah, yang keempat pengetahuan tentang kognitif seseorang sebelum, selama, dan sesudah proses pemecahan masalah.
Dan yang kelima, kemampuan untuk mempertahankan kontrol eksekutif dari prosedur yang digunakan selama memecahkan masalah. Selanjutnya, indikator kemampuan pemecahan masalah. Sejalan dari komponen-komponen kemampuan pemecahan masalah matematis, ada beberapa indikator dari kemampuan pemecahan masalah matematis, yaitu tujuan atau deskripsi. Untuk komponen tujuan atau deskripsi yang merupakan suatu solusi terhadap masalah untuk bagian pertama, sedangkan indikatornya itu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Yang kedua, untuk komponen deskriptif, objek-objek yang relevan untuk mencapai suatu solusi sebagai sumber yang dapat digunakan dan setiap perpaduan atau tantangan yang dapat tercakup. Sedangkan indikatornya adalah merumuskan masalah matematis atau menyusun model matematika. Sedangkan yang ketiga pada bagian komponen yaitu himpunan operasi atau tindakan yang diambil untuk membantu mencapai solusi. Untuk indikatornya yaitu menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika. Yang keempat pada bagian komponen yaitu himpunan pembatas yang tidak harus dilanggar dalam penyelesaian masalah. Sedangkan untuk indikatornya adalah menjelaskan atau menginterpretasikan hasil penyelesaian masalah. Selanjutnya, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis ya. Menurut Charles dan Lester dalam kaum Berinderjet, mereka menyebutkan ada 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah ya dari seseorang. Faktor itu antara lain yang pertama faktor pengalaman, kemudian yang kedua faktor efektif, dan yang ketiga adalah faktor kognitif. Kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Kita masuk pada bagian A, jenis dan penelitian. Kategori penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa data secara mendalam. Selanjutnya poin B yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian akan dilakukan penelitian di Sekolah Man 1 Ambon. Sedangkan untuk waktu penelitian akan dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan. Kita masuk pada bagian C, populasi dan sampel. Untuk populasi, yang menjadi populasi adalah siswa kelas 11 IPA Man 1 Ambon. Sedangkan untuk sampelnya yaitu siswa kelas 11 IPA Man 1 Ambon. Kita masuk pada bagian D, jenis dan sumber data. Adapun sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah yang pertama yaitu data primer, yang kedua data sekunder. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Kita masuk pada poin E yaitu instrumen penelitian. Adapun jenis instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama pedoman observasi, kemudian yang kedua angket atau kuesioner, yang ketiga format dokumentasi. Selanjutnya bagian F yaitu teknik pengumpulan data, terbagi atas yang pertama observasi dan yang kedua wawancara, kemudian yang ketiga dokumentasi. Pada bagian G, bagian terakhir yaitu teknik analisa data. Analisa data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam teknis pelaksanaan atau analisisnya selanjutnya dideskripsikan dengan memeriksa jawaban-jawaban dari
setiap responden atau siswa. Itu saja hasil proposal yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.